Ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita deklarasikan kabar baik. Yang bawa Alkitab silakan angkat Alkitabnya, atau kalau enggak kita angkat tangan. Ya, mari kita mulai. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples, alive in character. Ya, thank you tim musik buat praise worship-nya. Ya, mari kita mulai. Saya akan buka dengan doa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan terima kasih untuk saat ini Tuhan. Biarlah Engkau beracara di beberapa menit ke depan Tuhan. Engkau fokuskan setiap daripada kami Tuhan, untuk kami bisa mendengar firman-Mu, untuk hamba-Mu juga bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang ingin Kau ucapkan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Dan untuk para jemaat-Mu Tuhan. Kami bawa waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, yang percaya kita sama katakan, amin. Oke. Masih dalam tema bulan ini, bulan yang sama kita di bulan Agustus ini free from change gitu ya. Saya jadi ingat waktu dulu, waktu saya kecil gitu, banyak orang yang kalau ngomong ke Kristenan, kamu mau jadi orang Kristen gak? Gak mau gak enak. Jadi orang Kristen gak bebas. Siapa yang pernah ngalamin gitu? Gitu ya. Nggak enak, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Wah, banyak batasan-batasan gitu ya. Itu yang pernah saya alamin dulu waktu kecil gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat sebenarnya batasan-batasan yang ada di dalam firman Tuhan, batasan-batasan yang diajarkan di dalam kekristenan itu adalah hal yang memerdekakan kita gitu ya. Free from change itu kita bebas dari belenggu. Belenggu apa? Kita bebas dari belenggu dosa. Kita bebas dari belenggu-belenggu yang mengikat kita. Banyak hal-hal di dunia yang bisa mengikat kita. Ketakutan, akan belenggu masa lalu, kekhawatiran. Banyak belenggu-belenggu itu belenggu dosa gitu ya. Keterikatan sama hal-hal yang tidak baik gitu ya. Gitu. Itu banyak. Nah, cuman banyak orang salah mendeskripsikan makna bebas itu sendiri. Yang kita mau bahas di sini adalah bukan kita bebas dalam berkehidupan, bukan. Tapi kita adalah bebas dari belenggu. Gitu ya. Kalau misalnya bebas dalam kehidupan, arti bebas itu sendiri adalah tidak terikat. Tidak ada batasan, kita mau ngapain aja itu bebas. Itu arti bebas. Tapi sebenarnya kalau yang benar-benar bebas, merdeka gitu ya, itu akhirnya bisa membelenggu kita sendiri, kebebasan itu sendiri. Mari kita buka di Roma 8 ayat 1 sampai 2. Di sini kita baca. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Gitu ya. Kalau kita lihat yang versi Inggrisnya ini menurut saya lebih jelas. Therefore there is now no condemnation for those who are in Jesus Christ. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. Di sini kalau yang Indonesianya cuma dia bilang Roh yang memberi hidup telah memberikan kita dari maut dan dosa. Sedangkan kalau di yang Inggrisnya itu ada tulisan law of the Spirit. Masih ada hukum juga. Bukannya berarti waktu kita bebas dari dosa, kita bebas dari belenggu dosa, terus kita bebas mau ngapain. Oh, bukan begitu. Ada batasan-batasan yang gak boleh kita lewatin. Waktu kita lewatin batasan itu, kita akan balik lagi, masuk lagi ke dalam belenggu dosa. Ya, kalau bisa dibilang kayak ikan. Ikan kalau di air dia hidup bebas, betul nggak? Ya, bebas. Selama dia di air dia hidup bebas. Tapi waktu dia naik ke atas, apa yang akan terjadi? Mati.
Begitupun dengan kita. Waktu kita hidup berdasarkan firman Tuhan, waktu kita hidup berdasarkan ajaran-ajaran Kristen, kita bebas, mau ngapain itu bebas. Kita nggak terbelenggu oleh dosa. Tapi waktu kita across batasan itu, ya mati. Kita ambil contoh yang simpel aja. Di Kristen dibilang, hiduplah dalam kebenaran, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Ya, mungkin banyak orang yang, wah Pak, kalau saya jujur, saya bisnis nggak untung gede nih. Saya kalau jujur nanti begini, nanti begitu gitu ya. Tapi jangan salah, melalui kejujuran kita akan hidup jauh lebih tenang. Yang kita mau cari dari kemerdekaan kita, hidup bebas dari belenggu itu apa? Kita hidup tenang, sukacita, damai, nggak takut, betul ya? Gitu. Sedangkan waktu kita berbohong sekali aja, cobain kita berbohong sekali, kita akan terus terbelenggu oleh kebohongan itu. Kita akan terus terikat oleh kebohongan demi kebohongan untuk menutupi kebohongan itu. Gitu ya. Akhirnya, dan kita juga takut, kita takutnya nanti kebohongan kita kebongkar. Gitu ya. Akhirnya kita terbelenggu dengan ketakutan itu, kita akan mikir terus gimana caranya untuk kita nutupin kebohongan demi kebohongan. Akhirnya apa? Kita sendiri yang capek, kita sendiri yang stres, kita sendiri yang nggak damai, gitu ya. Itu salah satu contoh waktu kita melewati batasan yang udah Tuhan kasih, gitu ya. Nah, misalnya kalau kita lihat, ya banyak sih itu kalau di sosial media ya kita lihat. Ada tuh orang yang berpura-pura kaya, berpura-pura punya ini, berpura-pura itu, tapi ternyata kehidupan aslinya nggak begitu. Mereka sendiri waktu berpura-pura kan capek, ya dia harus pura-pura, pura-pura gaya, nggak ada duit juga pura-pura ada duit gitu. Akhirnya yang menderita siapa ya? Dirinya. Emang orang lain peduli dia ada duit atau enggak? Enggak ada. Tapi dia akan terus mengikat dirinya dengan gengsi gitu ya. Itulah orang waktu keikat sama sesuatu gitu, ya dia akan mikir, aduh gimana ya biar saya tetap diakui nih sama masyarakat, biar saya tetap terlihat kaya, tapi sebenarnya enggak. Akhirnya yang capek siapa? Kita sendiri. Akhirnya yang capek orang itu sendiri, gitu ya. Sorry rada ini ya, saya rada batuk lagi polusi, gitu ya. Nah, sampai lagu sekolah minggu pun itu ada lagu sekolah minggu, mungkin Miss Grace bisa kasih tahu nih lagu sekolah minggu yang di dalam dunia ada dua jalan. Wah, sekolah minggu semua di sini ternyata. Lebar dan sempit, yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati, gitu ya. Ini yang menciptakan lagu ini pun udah tahu, waktu menjadi orang Kristen itu ada batasan-batasan yang nggak boleh dilewati, makanya jalannya sempit. Sedangkan dosa itu nggak ada batasan, bebas, jalannya lebar, gitu ya. Banyak orang akhirnya bilang, saya mau bebas aja, nggak enak di sini sempit, ke batas ini, ke batas itu. Tapi kita lihat ujungnya dari jalan ini apa? Waktu jalan yang lebar itu adalah mati, api. Sedangkan yang kecil Tuhan berkati, gitu ya. Nah, itu banyak. Jadi di sini saya mau berbicara tentang kita bebas dari belenggu itu bukan berarti kita bebas dalam kehidupan kita. Yang saya mau, kita merdeka dari belenggu dosa. Kita merdeka, kita bebas mau ngapain, gitu ya. Dari belenggu dosa. Bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya hidup kita tanpa aturan, gitu ya. Kalau kita lihat tadi di Roma ini, itu ada dua hukum kan, yang satu hukum roh, yang satu hukum dosa. Waktu kita pilih ke hukum roh, kita akan menjauhi hukum dosa. Tapi waktu kita memilih ke hukum dosa, ya akhirnya kita mati, gitu ya. Dan di hukum roh ini adanya sukacita, damai sejahtera. Sedangkan di hukum dosa adalah mati. Akhirnya kita sendiri yang terbelenggu. Nah, batasan ini yang saya bilang, waktu kita hidup bebas, merdeka, tanpa batasan, kita bisa ke sini, bisa ke sini, tapi waktu kita ke sini akhirnya kita akan kebelenggu. Sedangkan kalau kita ingin bebas dari belenggu, itu kita diam di sini. Diam berdasarkan hukum Tuhan. Gitu ya. Jadi di sini sekali lagi saya bukan
oh berarti kita merdeka terus kita bebas ngapa-ngapain, oh tidak gitu ya. Batasan ini yang memerdekakan kita. Ketika kita masuk ke sini kita akan terbelenggu lagi, sedangkan waktu kita ke sini ini yang akan memerdekakan kita. Batasan ini yang akan memerdekakan kita. Hari ini gimana sih caranya untuk kita bisa tetap hidup di sisi yang baik sini lah ya, yang saya bilang. Ada cara yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk fokus. Fokus. Yang pertama, fokus kepada Tuhan. Kenapa fokus kepada Tuhan? Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Sama kayak waktu tadi ikan. Ikan itu adalah sumbernya air. Oke? Waktu ikan itu keluar dari sumbernya, apa yang akan terjadi? Mati. Begitupun dengan kita. Waktu kita keluar dari sumbernya, waktu kita keluar dari Tuhan, kita menjauhi Tuhan, apa yang akan terjadi? Mati. Oke? Nah, ayo mari kita buka di Yohanes 8 ayat 30. Mari kita sama-sama baca. Judul perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kita. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dari perikop ini kita tahu Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa kebenaran adalah yang memerdekakan kita, gitu ya. Kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri, gitu. Makanya untuk kita bisa hidup dalam bebas dari belenggu, yang kita perlu lakukan adalah fokus pada Tuhan Yesus, fokus kepada kebenaran itu sendiri, gitu ya. Coba ini contoh fokus nih. Coba gambarnya, bro. Nah ini kita anggap nih si Lego ini tuh adalah masalah atau belenggu kita nih. Waktu kita fokus ke belum. Nah, balikin ke yang tadi. Nah, waktu kita fokus ke masalah kita, ini jelaskan Legonya ya, betul ya. Nah, waktu kita ubah fokus kita, nah, sekarang baru. Nah, waktu kita rubah fokus kita ke mobil, ini ceritanya mobil Tuhan. Ya, enggak gitu juga, cuman mobil itu Tuhan lah, kita analogikan. Ini kalau lihat selewat, antara masalah kita sama Tuhan gedean mana? Kalau dilihat begini, ini masalah kita juga gede ya, Tuhan kecil. Gitu. Tapi waktu kita udah fokus ke Tuhan, itu sudah better. Artinya masalah kita udah nggak seberapa jelas, belenggu kita udah nggak. Nah, apa yang harus dilakukan lagi adalah kita mendekatkan diri ke Tuhan. Gambar berikutnya coba. Nah, ini ada yang bisa lihat nggak Legonya di mana sekarang? Ada yang kelihatan nggak? Cuman segini ternyata masalah kita. Waktu kita lihat fokus masalah kita itu kayaknya besar ya gitu. Tapi waktu kita fokus ke Tuhan dan kita mendekatkan diri ke Tuhan, kita akan melihat masalah kita itu jauh lebih kecil. Tuhan itu pencipta alam semesta, Tuhan itu yang menciptakan kita. Universe aja jauh lebih kecil dibanding Tuhan itu sendiri, gitu ya. Janganlah kita fokus ke masalah kita, ke belenggu kita, gitu ya. Fokus kepada Tuhan untuk biar kita juga bisa lepas dari belenggu dan kita juga bisa minta tolong Tuhan untuk membantu melepaskan belenggu kita.
Ini masalah ini kalau diinjek sama mobil lewat ini, gitu ya. Atau kalau enggak masalahnya masukin aja ke dalam mobil. Legoannya masukin ke dalam mobil. Masalahnya kasih aja ke Tuhan. Masalah enggak untuk Tuhan? Enggak, itu bukan masalah gitu ya. Nah, itulah jadi waktu kita fokus untuk kita bisa lepas. Fokus kita itu ke Tuhan, bukan ke masalah, bukan ke belenggunya. Permasalahannya banyak dari kita itu lebih mementingkan fokusnya itu ke masalah, ke belenggu. Contoh misalnya kayak yang tadi saya bilang, orang di sekarang lebih mementingkan gengsi, lebih mementingkan gaya. Betul ya? Wah, saya kalau nggak pakai baju brand ini saya nggak dianggap. Wah, saya kalau nggak begini saya nggak dianggap. Oh, mobil saya cuma pakai motor misalnya saya nggak dianggap. Hey, di dalam Amsal 22 itu ada tulis, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat adalah Tuhan. Di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Nggak ada di mata Tuhan mana lebih kaya, mana lebih hebat, mana tidak. Semua manusia itu di mata Tuhan sama. Kenapa kita yang harus pusing sendiri untuk kita akhirnya melihat, oh kok saya tidak dianggap di manusia. Mau dianggap manusia atau mau dianggap sama Tuhan? Itu pilihan kita. Waktu kita fokus kepada, oh saya mau dianggap sama manusia, kita sendiri yang akan capek, kita sendiri yang akan terbelenggu oleh gengsi-gengsi, terbelenggu oleh rasa khawatir, terbelenggu oleh rasa uang, terbelenggu oleh kekayaan gitu ya. Kalau nggak kaya berarti saya nggak sukses. Bukan itu patokannya gitu ya. Kita lihat firman Tuhan gitu. Firman Tuhan, Tuhan tidak melihat harta, Tuhan melihat hati gitu ya. Gitu. Nah, banyak juga orang-orang yang khawatir belum dapat jodoh misalnya. Tapi di sini sih udah pada merit ya. Oke, kita lewat. Gitu. Nah, ya yang khawatir belum dapat jodoh, siapa tahu nih untuk yang para muda, berdoalah minta dan perbaiki, coba introspeksi diri. Permasalahannya di mana? Permasalahannya bukan di luar, permasalahannya pasti dari kita. Coba kita hidup benar, Tuhan nanti akan datangkan sendiri kok jodoh gitu. Dan ya carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan. Untuk yang merit jangan gitu ya, nanti tambah lagi pusing. Jangan. Cukup satu. Ada lagi ayatnya soalnya untuk satu. Nah terus ada lagi misalnya kalau kita enggak berfokus kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang udah, nah tadi cari jodoh, sekarang yang udah merit banyak yang cerai. Gitu ya, kayaknya cerai udah jadi suatu hal yang umum lah di luar sana, bukan di sini. Ini kita ngomongin di negeri Konoha sebelah. Banyak itu cerai. Kenapa mereka pada cerai? Mereka oh saya terbelenggu nih oleh pernikahan, saya jadi nggak bebas mau ngapa-ngapain gitu ya. Hello, di Efesus ditulis bagaimana kita harus menjadi suami, bagaimana kita menjadi istri, bagaimana kita menjadi anak. Waktu kita mengikuti itu semua, mengikuti batasan itu semua, perkawinan itu akan menjadi sesuatu yang sangat bahagia. Bukan suatu belenggu. Gitu. Waktu kita lihat di Efesus 5, suami sayangilah istrimu. Istri hormatilah suamimu. Yang banyak terjadi di luar kenapa akhirnya cerai, suami minta dihormati tapi nggak mau menyayangi. Begitupun dengan istri, maunya disayang-sayang nggak mau ngehormatin. Gitu ya. Ya kalau kayak gitu ya siapa yang mau ya, pernikahan pasti nggak akan bahagia. Tapi waktu kita bisa saling mengerti satu sama lain, untuk kita bisa memegang firman ini, untuk suami bisa menyayangi istri dengan sungguh-sungguh, istri pun bisa menghormati suami, gitu. Ini bukan menjadi suatu belenggu, ini kita akan merdeka dari pernikahan itu. Kita akan merasa bahagia kalau misalnya kita punya pasangan hidup, gitu ya. Jadi untuk kita bisa lepas dari belenggu-belenggu itu, fokus ke Tuhan. Lihat batasan-batasan, ikutin perintahnya, firmannya, gitu ya. Zaman sekarang nggak ada deh kita bisa bilang, aduh bro, gue nggak tahu nih ayat untuk ini di mana, gue nggak tahu nih ayat untuk ini di mana, misalnya.
Kita lagi pusing, aduh saya nggak tahu nih ayat jangan khawatir itu ada di mana ya, ayat-ayat penghiburan ada di mana ya. Sekarang kita semua punya handphone, kita tinggal Google, ayat untuk penghiburan, ayat untuk khawatir, ayat untuk apa, itu akan keluar semua gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita bilang, wah saya nggak hafal ayatnya, saya nggak bisa menjadikan ayat itu menjadi rema. Kalau kita mau cari, kalau emang kita benar-benar mau hidup bebas dari belenggu, kita cari itu batasan, kita cari perintah Tuhan, kita cari firman Tuhan untuk menjaga kita, untuk kita bisa tetap terbebas dari belenggu. Itu kalau kita mau kita pasti bisa kok. Jangankan cari firman Tuhan, di sini juga yang cari tempat makan di pelosok mana juga pada bisa kan? Tinggal di Google cari. Yang lagi ngetren makanan di Bandung, keluar. Gitu kan? Ya kenapa kita nggak bisa pakai itu untuk kita mencari firman Tuhan? Untuk kita mencari makanan rohani lewat media-media itu. Gitu ya. Jadi untuk kita bisa terbebas dari belenggu, yang harus kita lakukan adalah fokus kepada Tuhan. Gitu ya, fokus kepada Tuhan. Nah, setelah kita fokus kepada Tuhan, ada satu lagi yang harus kita lakukan. Adalah fokus kepada masa depan dan tujuan hidup. Kita melihatnya ke depan, jangan melihat ke belakang. Kalau kita sukanya ngelihat ke belakang, jadi ahli sejarah, kita akan terbelenggu dengan masa lalu. Berapa banyak orang Kristen yang merasa terkondem, apa ya terkondem ya? Terintimidasi oleh masa lalu. Yang bilang, wah masa lalu saya jelek, masa lalu saya misalnya penjahat, bukan saya. Atau misalnya masa lalu saya dulu begini, sesuatu yang jelek lah gitu ya. Akhirnya untuk, ya udah kamu bertobat menjadi orang, saya nggak layak Tuhan, saya terlalu kotor, saya nggak layak untuk mendapat penyelamatan dari Tuhan gitu ya. Waktu kita fokus ke sana, kita akan terikat terus dengan belenggu. Udah jelas-jelas Tuhan bilang, Tuhan datang ke sini mencari orang yang benar atau mencari orang yang berdosa. Ya, jadi kalau kita sudah merasa benar dari dulu, ya maaf kamu tidak dicari, gitu ya. Tapi waktu kita berdosa dari dulu itu yang dicari Tuhan. Tapi iblis itu mengkondem kita untuk kita merasa kita tuh nggak layak. Kita tuh merasa nggak layak, gara-gara kita hidup di masa lalu, gitu ya. Nggak usah, Tuhan udah datang ke sini, udah menyelamatkan kita, kita sudah terbebas dari belenggu, maju ke depan. Apa yang terjadi di belakang sudah, yang terjadi di belakang hanyalah cerita, yang terjadi di belakang adalah history. Kita tidak bisa ngerubah, dengan misalnya kita bertindak apapun sekarang, kita tidak akan merubah sesuatu yang sudah terjadi. Tapi kita bisa memperbaiki ke depannya gimana, gitu ya. Waktu saya mau merit sama Elis, gitu ya. Mentor saya sempat bilang, jangan pernah ungkit-ungkit masa lalu, apalagi waktu kalian belum pernah bertemu, gitu ya. Janganlah ini yang udah merit atau yang pacaran terus ngungkit-ngungkit, lu dulu sama pacar lu gini-gini, lu dulu sama pacar lu gini-gini, lu dulu udah begini udah. Waktu dulu pacaran kan bukan pacaran sama kita ya, itu pacaran sama yang dulu ya, gitu. Ya sudah, saat dulu ya itu mereka kehidupannya begitu. Buat apa kita ungkit-ungkit? Kalau nggak ada yang nanya misalnya, dulu lu sama pacar lu pernah ngapain aja? Dijawab nggak? Kalau dijawab salah nanti sedih, sakit hati. Nggak dijawab nanya penasaran. Ya nggak usah diungkit-ungkit dan nggak usah ditanya-tanya. Yang dulu ya sudah dulu. Emang bisa ngerubah sesuatu? Tidak. Gitu. Sekali waktu ini kakak saya pernah nggak naik kelas. Wah dia ngerasa nggak enak dong gitu ya. Wah udah nggak naik kelas. Udah. Jadi dia mengurung diri nih di kamar. Sama orang tua saya dibiarin 1-2 hari dibiarin. Udah hari ketiga hari keempat dipanggil. Sini. Ngapain ngurung diri di kamar? Ya nggak enak soalnya udah nggak naik kelas, udah ya merasa bersalah gitu ya. Dengan mengurung diri di kamar, apakah akan naik kelas? Enggak. Yang sekarang dilakukan adalah, ya sudah itu untuk pembelajaran ke depannya, jangan lakukan hal yang sama biar nggak naik kelas lagi. Tapi berapa banyak dari kita
Yang waktu kita melakukan kesalahan di masa lalu, akhirnya kita terikat di sana, gitu ya. Kita terikat di sana dan akhirnya mengganggu kehidupan masa lalu. Mengganggu kehidupan masa depan kita, gitu ya. Kita putus sama pacar, dipegang terus, aduh rasa sakitnya sampai bertahun-tahun. Pacarnya juga mungkin udah kemana gitu ya, gitu. Maksudnya janganlah hidup di masa lalu, hiduplah di masa depan. Soalnya ketika ini saya ngomong gini aja, apa yang barusan saya ngomong itu sudah tidak bisa saya tarik. Udah tidak bisa saya rubah gitu ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Yang dulu itu hanya jadi pembelajaran untuk kita belajar, untuk kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Gitu. Untuk kedepannya kita bisa menjadi lebih baik gitu ya. Itu fokus kita ke sana. Jangan sampai kita terbelenggu oleh masa lalu. Jangan sampai kita terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan kita. Begitupun jangan sampai kita terbelenggu oleh kehebatan-kehebatan kita di masa lalu. Itu masa lalu. Dulu jagoan, dulu bukan sekarang gitu ya. Sekarang gimana? Gitu ya. Kalau sekarang masih jago atau lebih jago bagus. Gitu ya. Tapi kalau sekarang udah menurun ya sudah, yang dulu kejayaan itu cuma jadi cerita aja, kesenangan. Jangan akhirnya kejayaan masa lalu menjadi kesombongan untuk saat ini gitu ya. Itu sudah lewat gitu ya. Misalnya saya ngomong, wah dulu nih saya WL, wah WL buat jutaan orang gitu ya. Dulu, sekarang masih enggak? Gitu. Apalagi kalau sekarang hidupnya berubah menjadi lebih jelek gitu ya. Dulu bagus, sekarang jelek gitu. Yang dulu nggak usah dibawa-bawa. Sekarang aja gimana kita kehidupannya gitu loh. Itu waktu kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada masa depan, itu akan kita membebaskan kita dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan masa lalu, gitu ya. Nah, dan kita juga harus tahu tujuan hidup kita. Kita fokus pada tujuan hidup kita. Saya pernah baca satu media. Di media itu dibilangin ada penjahat ketangkep gitu ya. Penjahat itu ketangkep. Penjahat itu ternyata baru keluar beberapa bulan lalu dari penjara, sekarang dia ketangkap lagi. Melakukan kejahatan yang sama. Itulah contohnya, waktu dia fokus ke masa lalu dan dia nggak punya tujuan, waktu sudah dilepaskan, waktu sudah dibebaskan, dia nggak tahu mau ngapain. Udah jelas, balik lagi kayak dulu. Akhirnya, apa yang terjadi? Terbelenggu lagi, dia di penjara lagi. Begitupun dengan kehidupan kita. Waktu kita nggak punya tujuan, gitu ya. Akhirnya kita akan balik lagi ke yang dulu, balik lagi ke masa lalu, balik lagi ke belenggu-belenggu yang sudah dilepaskan. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau sharing di sini, kita merdeka bukan merdeka dari kehidupan kita. Kita bukan merdeka dari hukum, tapi kita merdeka dari belenggu. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan tutup. Kali ini saya nggak bawa props, saya nggak bawa kantong Doraemon. Kita pakai video aja. Video ini menurut saya cukup menggambarkan bagaimana yang namanya fokus. Boleh bro, videonya? 5 bilang. 5, 4, 3, 2, 1, go. 30 kiri, 4 over crash into Titan Nero Bank. 30 kanan, 4 deep medium, 30 kanan 4 deep, 50 kanan U2, 50 kiri 3 long exit, Titan 3 kali on crash. 5 bilang. 5, 4. Ya, tadi itu video rally. Itu tuh salah satu, si Rifat Sungkar, salah satu pereli Indonesia. Gitu ya. Dia itu fokus dia ke jalanan, ke garis finish, dan dengerin navigator. Fokus dia ke masa depan dan dia dengerin navigator yang membimbing dia. Begitupun dengan kehidupan kita. Waktu kita fokus ke depan, ke tujuan kita, dan kita mendengarkan perintah Tuhan, kita akan sampai tujuan dan kita akan finish, gitu ya. Nah, tadi ada yang ngerti nggak itu navigasi ngomong apa?
Ada yang ngerti? Enggak, itu bahasa Indonesia sebenarnya. Tapi saya pun nggak ngerti. Begitupun dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti. Kenapa? Karena kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Kita nggak menjalin hubungan sama Tuhan. Itu kalau antara navigator dan supir nggak ada hubungan, kagak paham nih orang ngomong apa, gitu ya. Tapi untuk yang di bidang rally, dia tahu navigator ini ngomong apa tuh tahu. Oh 30 kiri kanan, apalah saya juga nggak tahu. Itu ngomongin sudut apa, saya juga bukan pereli soalnya ya. Gitu jadi. Nah tapi itu adalah contoh salah satu waktu kita fokus kepada Tuhan, kita akan mendengarkan perintah Tuhan, kita akan bisa finish gitu ya. Fokus kita cuma ke depan dan mendengarkan perintah Tuhan. Gitu. Nah ini ada satu video lagi untuk perbandingan. 5, 4, 3, 2, 1, go. Fast, sharp right. Fast, sharp right. Sharp right. Sharp right. Listen. Sammy, you have to listen to my call, Sammy. Please, I beg you. Fast, medium right. You have to turn the wheel, Sammy. 40, fast, medium left. 50, downhill, triple caution. Triple caution, stay center. Triple caution, stay center. Whoa. Concentrate, Sammy, please. Medium left, long. Turn in. Medium left. Medium left, nice and easy. Turn. Throttle. Fast, medium left, long. In. Medium right, concentrate. Medium left. Listen to my calls. Medium left into sharp left. You're not concentrating, Sammy. You're watching out and driving. Sammy, you have to listen, Sammy. Otherwise, it is not working, Sammy. Seriously, you are watching and driving. You have to be easy, Sammy. Otherwise, we won't finish. You have to be easy, Sammy. I'm telling you, you are not listening. Shut up. No, I'm just giving you advice, Sammy. Into double caution jump. Double caution jump. No, stay on road. Sammy, please. Sammy. Sudah di-cut aja. Nah, kita lihat ya antara video pertama dan video kedua. Yang video kedua apa yang terjadi itu driver seenaknya dia aja gitu ya. Atau mungkin komunikasinya nggak bagus gitu ya. Dia nggak ngedengerin si navigatornya dengan benar. Kira-kira akan finish nggak? Itu kalau di video akhirnya dia bakal bilang, Sammy you broken the vehicle gitu ya. Rusak gitu ya. Gitu. Nah, begitupun dengan kehidupan kita. Waktu kita mau bebas dari belenggu, mau nggak kita ikutin perintah-perintah firman Tuhan gitu ya. Untuk kita fokus ke masa depan, kita fokus ke Tuhan gitu. Biar kita bisa bebas dari belenggu, kita bisa merdeka dari belenggu itu, belenggu dosa. Dan akhirnya kita bisa finish bersama-sama gitu ya. Nah, di sini sekali lagi ya kali ini yang tadi navigator kedua bahasa Inggris gitu ya. Sama aja gitu. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalau emang nggak ngerti. Kalau nggak mau dengerin gitu ya. Nah sekarang kita yang milih sendiri. Kita mau hidup bebas dari belenggu gitu. Untuk kita bisa tetap tinggal di sisi sini bersama hidup berdasarkan firman Tuhan. Atau kita mau tinggal di sisi sini untuk kita hidup bebas akhirnya kita terbelenggu lagi oleh dosa gitu ya. Dan ini ada fact yang menarik buat saya. Saya sempat cari di Google kota-kota yang paling bebas gitu ya. Yang keluar itu ada tuh kota, tapi keluarnya rata-rata apa ngomongnya? 10 kota paling berdosa. Saya nyarinya bebas loh, bukan nyari dosa. Maksudnya kota mana sih yang paling kita bebas hukum tuh yang mana? Keluarnya adalah kota-kota yang paling berdosa. Karena waktu kalau kita udah ngomongin sebuah kota, waktu kita udah ngomongin sebuah hukum kita misalnya di sini, kita nggak boleh berzina, kita nggak boleh konsumsi drugs, obat-obatan dilarang gitu ya, minum-minuman keras sebagian dilarang. Tapi untuk
Tapi untuk di kota-kota yang bebas itu nggak ada peraturan. Silahkan. Yang akhirnya apa? Banyak orang ke sana untuk drugs, banyak orang yang ke sana untuk pergaulan bebas apa segala. Yang terjadi adalah apa? Mereka akhirnya terikat oleh dosa-dosa itu sendiri. Mereka terikat oleh belenggu-belenggu yang obat, akhirnya mereka terikat dengan obat. Yang pergaulan bebas mereka terikat oleh sana gitu ya. Nah itu jadi sekali lagi yang saya mau tekankan di sini, hidup bebas itu bukan berarti kita bebas untuk ngapa-ngapain aja. Hidup bebas itu masih ada batasan-batasan yang memerdekakan kita. Batasan-batasan itulah yang akhirnya membebaskan kita dari belenggu-belenggu itu sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah fokus kepada Tuhan dan fokus kepada masa depan. Ya, segitu pembacaan firman untuk hari ini gitu ya. Semoga firman ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi rema untuk kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk sebagian firman-Mu Tuhan, untuk kami bisa terlepas dari belenggu Tuhan, untuk kami bisa tetap fokus berjalan bersama-Mu Tuhan, untuk kami bisa tetap fokus berada di bawah pimpinan-Mu, di bawah Roh Kudus Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi panduan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman-Mu bisa menjadi rema untuk kehidupan kita. Firman-Mu bisa menjadi batasan-batasan untuk kita bisa melakukan apa yang benar, apa yang salah. Dan batasan-batasan untuk kita bisa terbebas dari belenggu dosa Tuhan. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar firman-Mu terus ada di dalam hati kami, dan firman-Mu bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar, dan firman-Mu untuk bisa menjadi rema untuk kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.